Hebatnya jamaah, tengok. Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Wah, saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan, merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memponis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau ginikan lagi, saya ginikan Pak sekali. Saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang, karena qiraatnya Warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Rakaat kedua kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki, kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un 'alim. Kunutnya tak berbunyi, kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Kata kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja kita. Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong sedang sholat. Sedang sholat nih. Itulah makanya ada mata pelajaran kami dulu di Al-Azhar namanya fiqhud dakwah, fikih dakwah. Memahami keadaan dakwah orang lain. Jangan kita pulang bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Akhirnya balik kita ke kampung, semua di kampung tuh masuk neraka. Akhirnya surga yang dibuat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi, isinya cuma 3 aja dia. Ustadz tuh bininya sama mertuanya. Yang lain bapaknya pun masuk neraka, emaknya pun masuk neraka. Emak baca Yasin masuk neraka, bapak tahlil masuk neraka. Kata bapaknya, kata emaknya, rasa-rasa nyesal aku mengandung kau dulu.
Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah benar-benar bersih dari riba? Menuju syariah. Menuju syariah. Ustadz mau ke Batam, ya. Sudah di mana nih? Insya Allah di Batam. Insya Allah sampai Batam. Padahal baru di airport. Tapi yang penting sudah berjalan. Apakah kalau kita mati nanti ini selesai syariah ini selesai komplit 100%? Gimana mau selesai kalau kita tidak membantu mensupport ini? Oleh sebab itu maka kita menabung, berinvestasi, pinjam meminjam, mudharabah, murabahah di perbankan syariah. Khususnya kita di Riau Kepri, tentu bank kita duluan, Bank Riau Kepri Syariah. Menenangkan. Pak Ustadz, apa hukum kerja ojek online? Kadang dapat penumpang anak gadis, tanpa disadari bersentuhan. Bisa tak di-request nenek-nenek aja? Tak bisa. Kira-kira bisa tak? Kesankan ke perusahaan tuh, saya muslim, anak lajang, belum nikah, takut saya silap. Membonceng anak gadis ini dua kemungkinan. Kalau tak dia silap, kita silap. Nah, jadi sebenarnya bisa itu diatur. Makanya kalau tuh ojeknya ngaji dan adminnya juga ngaji, bisa diaturnya. Nah, ini untuk yang anak gadis kasih ke bapak nih. Bapak ini selalu bawa tasbih, berzikir aja. Atau ada ojek perempuan. Ini bisa. Tapi kalau ada kerja lain yang hilang dari syubhat, tak ada lain Pak Ustaz. Saya pun sedang susah pula. Ini anak masih kecil, ada pula dalam kandungan, rumah lagi ngontrak ini, pakailah hukum darurat. Tapi kalau tak darurat, hanya mau cari kaya, tapi rasanya saudara kita ini sedang memerlukan, dalam keadaan terdesak, mau minjam kepada orang malu, maka pakai hukum darurat. Banyak-banyak bertasbih aja lah waktu apa tuh. Makin dipegangnya pinggang tuh makin cepat tasbih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki saudara-saudara kita. Saya kerja sebagai cleaning service di mall. Banyak pengunjung yang buka aurat. Bagaimana juga Pak Ustaz? Tak usah tengok pengunjung itu. Tengok aja lantai itu. Asal nampak-nampak itu juga. Nampak-nampak tundukkan banyak. Ustaz Somad macam enggak pernah ke mall aja. Saya ke mall. Kadang membawa anak hari Ahad ke mall. Tak kenal orang Pak Ustaz. Saya pakai masker. Pakai topi, pakai kacamata hitam. Man in black. Mana orang kenal? Nah, saya juga ke mall kadang cari buku. Ada toko buku di mall. Oleh sebab itu maka kita hindari ini. Masalahnya dia bukan masalah jalan, gajinya. Selama gaji itu diberikan oleh perusahaan bukan riba, dan engkau pula bekerja di situ titik peluh keringat, kasar tanganmu yang kasar itulah nanti yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan yang halus karena tanda tangan tapi riba, tapi kolusi, tapi haram, itulah tangan yang akan dikena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu istiqomah beramal, kerja, mudah-mudahan Allah kalau sudah mau buka rezeki, wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah. Berapa banyak orang yang merantau tak ada apa-apa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. From zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan.